Kita tuh harus paham dulu bahwa sebenarnya mata kita itu adalah jendela langsung ke otak. Jadi secara langsung mata kita itu bola matanya terhubung ke otak lewat syaraf-syaraf banyak. Ada syaraf utama atau syaraf optik, ada syaraf penggerak otot bola mata, dan syaraf-syaraf lain, sehingga neurooftalmologi ini bisa diartikan sebagai cabang ilmu kesehatan mata yang berfokus pada hubungan antara mata dengan syaraf ke otak. Pertama-tama dok, sebenarnya apakah itu neurooftalmologi ini dok? Tuh, jadi gini Mas Yudi, memang mungkin terminologi atau istilah neurooftalmologi itu belum terlalu familiar ya kita ya, apalagi untuk orang-orang awam yang tidak terlalu sering berhubungan dengan kesehatan mata. Jadi pada prinsipnya untuk menjelaskan apa sih neurooftalmologi itu, kita tuh harus paham dulu bahwa sebenarnya mata kita itu adalah jendela langsung ke otak. Jadi secara langsung mata kita itu bola matanya terhubung ke otak lewat syaraf-syaraf banyak. Ada syaraf utama atau syaraf optik, ada syaraf penggerak otot bola mata, dan syaraf-syaraf lain, sehingga neurooftalmologi ini bisa diartikan sebagai cabang ilmu kesehatan mata yang berfokus pada hubungan antara mata dengan syaraf ke otak. Mata dan syaraf ke otak. Iya, jadi semua hal-hal yang menjadi yang berpotensi ada masalah pada mata yang hubungannya sama syaraf di otak itu bisa tertuang dalam ilmu neurooftalmologi. Gitu Mas Yudi. Jadi cakupannya memang mata dan otak, syaraf yang menyambung ke otak gitu. Oke, spesifik sekali dok ya. Spesifik banget. Pasti belajarnya susah ya dok ya. Susah. Lama. Nah, kalau kita bicara penyebabnya, ini mungkin dokter juga sebagai praktisi menangani banyak kasus seperti ini. Apa yang bisa menyebabkan hal ini terjadi dalam mata manusia dok? Jadi sebenarnya banyak ya kalau kita membicarakan penyebab. Jadi syaraf ini sama seperti syaraf lain di tubuh, syaraf mata, atau kita mungkin fokus ke syaraf optik ya. Syaraf optik itu adalah kabel utama yang menyambungkan bola mata ke otak. Jadi dia tuh semua cahaya yang ditangkap sama mata, diproses sama retina ya, itu tidak akan ada gunanya kalau nggak dialirkan oleh kabel utama syaraf optik ini ke otak. Karena semua proses penglihatan kita berlangsung di otak. Jadi semua yang terganggu selama perjalanan itu akan terganggu ya. Jadi apapun yang mengganggu kerjanya si kabel utama syaraf optik ini bisa menjadi penyebab gangguan syaraf mata. Itu kalau kita ngomongin syaraf optik. Jadi mulai dari radang, infeksi, proses-proses autoimun gitu ya, atau misalnya terjepit, kompresi istilahnya ya, oleh tumor atau hal-hal yang lain, bahkan sampai hal-hal yang sifatnya sistemik, artinya seperti obat-obatan misalnya, atau keracunan alkohol yang bukan untuk konsumsi ya. Jadi metanol lah istilahnya, intoksikasi metanol, itu semua bisa berpengaruh ke syaraf mata kita. Begitu juga dengan kelainan-kelainan sistemik, kelainan-kelainan menyeluruh dalam tubuh seperti diabetes, darah tinggi, kolesterol, kelainan darah. Banyak sih sebenarnya. Kalau kita ngomongin penyebabnya satu textbook kita nggak selesai Mas pagi ini ya. Kita belajar panjang. Tapi pada prinsipnya sih semua kelainan-kelainan yang tadi saya sebutkan itu bisa mempengaruhi kerja syaraf di mata yang berhubungan ke otak.